A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an litukhrijun nas minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama sekali, kita sangat memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, nikmat, hidayah serta inayah dari Allah, sehingganya kita bisa menjalankan amal ibadah, apalagi ibadah Ramadan, puasa Ramadan sampai saat ini. Patut kalimah ucapan alhamdulillah wa syukurillah kita lafazkan. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan dan hadiahkan untuk Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita banyak bersalawat dan tidak pernah bosan menghadiahkan salawat untuk Nabi kita, kita dapat syafaat, dapat pertolongan di akhirat nanti. Kok sentiang kanyu bilai, kok kurang kanyu tuku, kok anyi kanyu sonsong, itu berkah kita banyak bersalawat kepada Nabi kita. Guru-guru, alim ulama, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa PPMTI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, berhubung kita sudah berada di 20 bulan Ramadan, oleh karena itu pada pertemuan kali ini kami akan membahas ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Artinya bahwa sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Dan apa itu malam Qadar? Malam Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat ruh atau malaikat Jibril dengan izin Tuhan mereka daripada mengatur untuk kehidupan setahun itu. Dengan mengucapkan salam kepada orang yang beribadah hingga terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh. Pemirsa PPMTI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati. Adapun ayat ini sebelum Jibril melafazkan atau menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ada sebab atau asbabun nuzul ayat ini. Karena Al-Quran itu ada yang langsung Allah kirimkan melalui malaikat kepada Nabi Muhammad, ada juga yang ada sebabnya secara zahirnya. Sedangkan sebab ayat atau surat Al-Qadar ini Allah turunkan, ada sebabnya.
Karena Nabi Muhammad SAW ketika itu menceritakan seseorang fisabilillah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Musa yang bernama Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sendirian dengan kekuatan-kekuatan yang Allah berikan. Beliau bisa menaklukkan dan mengalahkan para orang kafir. Bahkan kelebihan Allah berikan kepada Sam'un Al-Ghazi, kalau beliau ingin minum, cukup mengangkat jari beliau itu akan keluar air untuk beliau minum. Kalau beliau lapar, beliau rentangkan tangan, akan datang makan yang segar untuk siap beliau santap. Begitu Allah berikan kelebihan, kekuatan untuk berperang melawan para kafir. Beliau cukup melemparkan kerikil-kerikil kecil, itu sudah bisa mengalahkan bahkan ratusan sampai ribuan orang kafir bisa meninggal karena lemparan kerikil-kerikil kecil tersebut. Begitu Allah berikan kekuatan dan kelebihan kepada Sam'un Al-Ghazi. Oleh karena itu, para pemimpin-pemimpin kafir, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa PPMTI, sepakat para orang kafir atau pemimpin kafir untuk bagaimana Sam'un Al-Ghazi ini bisa dikalahkan dan bisa ditaklukkan. Akhirnya sepakat orang kafir tersebut mendatangi istri beliau, karena kebanyakan istri atau perempuan-perempuan itu kebanyakan bisa digoda, bisa dirayu dengan harta, bisa ditaklukkan dengan perhiasan. Dengan itulah digoda dan dirayu oleh orang kafir istri Sam'un Al-Ghazi waktu Sam'un Al-Ghazi tidak ada di rumah, supaya untuk diikat, untuk bisa menangkap Sam'un Al-Ghazi tersebut. Diberikan perhiasan yang banyak, diberi kendaraan yang mewah untuk menggoda dan merayu istri Sam'un Al-Ghazi. Akhirnya pada suatu malam, istri Sam'un Al-Ghazi disediakan oleh orang kafir ikatan atau tali seperti tali jawi atau tali kerbau. Disitulah pada malam itulah diikat Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi, pemirsa PPMTI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelemahan Sam'un Al-Ghazi kalau sudah beliau tidur, kalau belum ada jangka atau waktu beliau bangun, beliau belum akan terbangun. Contoh, kalau jadwal terbangunnya jam 4 atau jam 5, belum akan bangun jam 3. Karena itulah diikat pada malam hari. Tangan diikat, kaki diikat. Kemudian setelah pagi atau jam waktu bangunnya Sam'un Al-Ghazi, beliau mengatakan, siapa yang mengikat saya? Basuh awaknya, siana mengabe aden kok. Dijawab oleh istri beliau, saya ada, ambo dah. Kenapa engkau mengikat saya? Karena orang mengatakan, udah abang terlalu kuat, itu ambo cuba, saya coba untuk mengikatnya. Kemudian Sam'un Al-Ghazi langsung menghantam, langsung menggerakkan badannya, menggerakkan tangan dan kakinya. Tali tersebut langsung putus. Kemudian diganti malam yang kedua oleh orang kafir dengan tali yang lebih besar, yaitu seperti tali kapal yang lebih besar, yang lebih kokoh. Seperti malam yang pertama diikat, ditanya kembali, kenapa saya diikat? Saya seperti yang kemarin. Iya. Sekali hantam, sekali
beliau menggerakkan badan, langsung putus tali yang besar tersebut, tali yang kuat seperti tali kapal tadi. Kemudian lanjut malam yang ketiga, dibawalah orang kafir rantai yang besar dengan pakai gembok. Itu pengikat Sam'ul Al-Ghazi, lebih kuat lagi daripada yang malam yang sebelumnya. Kemudian juga Sam'ul Al-Ghazi setelah bangun ditanya kepada istrinya, siapa yang mengikat saya? Saya dah, bahasa Minangnya awak dah yang maike. Ba aku diike, ba amang ko dikabe. Kata orang, udah kuat bana. Disitulah Sam'ul Al-Ghazi membuka rahasia kelemahan beliau. Dengan apapun saya diikat, dengan apapun ambo dikabe tidak akan sanggup, kecuali dengan rambut yang 3 helai yang panjang ini. Disitulah beliau terlanjur mengucapkan perkataan beliau, kelemahan beliau dengan rambut yang 3 helai yang panjang ini. Akhirnya besoknya disuruh orang kafir istri Sam'ul Al-Ghazi untuk memotong rambut yang 3 helai itu. Kemudian malamnya setelah Sam'ul Al-Ghazi tertidur, beliau diikat dengan rambut yang 3 helai tersebut. Kemudian paginya bangun, disitulah Sam'ul Al-Ghazi merasakan ikat yang kuat. Beliau mengatakan, siapa yang mengikat saya? Dijawab oleh istri beliau, ambo dah basuh awaknya, saya dah. Kemudian beliau menggerakkan, menghantamkan tangan dan kaki, tetapi tidak bisa. Bahkan bertambah herat, semakin beliau menghantam, semakin ingin memutuskan, membuka tali tersebut, beliau semakin erat ikatannya. Oleh karena itu, para kafir datang untuk menangkap, untuk membawa Sam'ul Al-Ghazi untuk diazab di suatu tempat, yaitu tempat yang luas dengan tonggakan yang besar. Di situ Sam'ul Al-Ghazi diazab oleh para kafir, bahkan sampai lumpuh mata beliau, telinga beliau, dianiaya oleh para orang kafir. Disitulah kelemahan Sam'ul Al-Ghazi, tidak bisa berdaya, tidak bisa apa-apa lagi. Hanya beliau bisa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sam'ul Al-Ghazi bermohon, Sam'ul Al-Ghazi berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kekuatan, supaya kelebihan, supaya tubuh beliau, fisik beliau disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Dengan doa yang sangat serius, sungguh-sungguh kepada Allah, Allah mengabulkan doa Sam'ul Al-Ghazi. Kemudian Allah kembalikan kembali kekuatan Sam'ul Al-Ghazi tersebut. Sehat sempurna, bahkan kekuatan beliau kembali seperti semula. Akhirnya bangunan tempat Sam'ul Al-Ghazi diikat itu runtuh, bahkan orang yang mengikat itu termasuk yang terhimpit oleh bangunan tersebut sampai meninggal atau sampai mati. Kemudian Sam'ul Al-Ghazi setelah sehat kembali melanjutkan perjuangan beliau, pemirsa PPM TV. Melanjutkan perjuangan fisabilillah, berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Kalau sebut 1000 bulan, pemirsa PPMTI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu lebih daripada 83 tahun sampai 83 tahun 4 bulan. Meneteskan air mata para sahabat mendengarkan cerita kisah seorang yang Sam'ul Al-Ghazi yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena beliau merasakan dirinya apakah sanggup atau akan bisa beliau berumur sampai 1000 bulan. Karena kebanyakan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya seumuran dengan Nabi, 60 tahun, 63 tahun. Kalau sudah lebih dari itu, banyak yang sudah meninggal. Itu mungkin sebagian umat Nabi Muhammad yang melebihi sampai 83 tahun tersebut. Meneteskan air mata. Bagaimana bisa menandingi amal ibadah perjuangan dari Sam'ul Al-Ghazi, meneteskan menangis para sahabat. Dalam keadaan menangis itulah datang malaikat Jibril, pemirsa. Datang malaikat Jibril membawa ayat Al-Qadar tersebut.
melafazkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfisah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Baru para sahabat berhenti mengeluarkan air mata, tangis beliau, terhenti mendengarkan ayat yang diturunkan atau yang dibawa oleh malaikat. Karena di ayat tersebut Allah mengatakan bahwa sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam qadar. Apa itu malam qadar? Malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam qadar itu lebih baik daripada perjuangan Sam'ul Agazi selama 1000 bulan. Oleh karena itu, pemirsa PPMTI TV yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, berhubung kita sudah memasuki 20 hari Ramadan pada saat ini, kesempatan bagi kita untuk bisa memperoleh yang namanya malam qadar tersebut. Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 terakhir atau melewati 20 Ramadan ini, beliau tidak akan pernah tidur, beliau tidak akan terlelap, atau beliau selalu beribadah tiap malamnya sampai berakhir Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya malam 10-10 terakhir Ramadan itu adalah malam yang sangat luar biasa. Memang pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada khilafiyah tentang malam qadar ini atau tentang Lailatul Qadar ini. Ada yang mengatakan hanya cuma waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Kemudian juga ada yang berpendapat sampai hari ini, sampai saat ini malam qadar itu masih juga ada terjadi pada Ramadan yang akan datang atau selanjutnya. Itu para ulama banyak mengatakan dalam bulan Ramadan itu. Khilafiyah ada berpendapat juga ulama, ada yang mengatakan malam qadar itu terjadinya pada 17 Ramadan, dan juga banyak mengatakan malam qadar itu adalah 10 terakhir malam bulan Ramadan, karena disitulah para ulama-ulama mendapatkan malam qadar. Dalam yang 10 itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadinya malam qadar itu di malam-malam yang ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Tapi dalam yang ganjil itu, para ulama banyak mendapatkan adalah malam 27 Ramadan. Karena itulah banyak ulama-ulama, kaum muslimin dan kaum muslimat menunggu malam 27 itu. Tapi tidak bisa kita pastikan apakah itu terjadi, ditetapkan malam 27, walaupun banyak terjadi. Karena Nabi kita selama 10 hari Ramadan terakhir beliau tidak tidur. Untuk itu marilah kita tingkatkan amal ibadah kita untuk 10 hari terakhir Ramadan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali menjalankan ibadah puasa dan menjalankan salat tarawih malamnya sesuai dengan hadis Nabi kita mengatakan, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa orang yang mendirikan Ramadan, kata Nabi, karena keimanan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosanya yang berlalu. Bagaimana maksud mendirikan Ramadan? Orang yang puasa siang harinya, kemudian beliau salat malam pada malam harinya atau salat tarawih pada malam harinya. Sekurang-kurangnya itu kita kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita 10 terakhir Ramadan ini sudah banyak yang lemah semangat untuk melaksanakan amal ibadah. Ibarat pertandingan, itu adalah pertandingan final. 10 yang pertama itu adalah babak penyisihan, 10 yang pertengahan itu adalah
babak semifinal, 10 yang terakhir itulah yang babak final yang sesungguhnya tinggi derajat dan nilai amal ibadah kita. Karena Nabi kita juga pernah mengatakan Ramadan itu awaluhu rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiru ifku minan nar. Ramadan itu adalah awalnya adalah bulan rahmat, bulan kasih sayang Allah. Ramadan itu adalah pertengah itu adalah bulan ampunan Allah, dan akhirnya adalah bulan pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin tidak sanggup bangun sampai pagi. Untuk itu sekurang-kurangnya 10 terakhir bulan Ramadan ini kita sempatkan waktu untuk melaksanakan salat malam atau salat tarawih sampai berakhirnya Ramadan. Karena malam qadar itu banyak terjadi adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu. Tapi jangan kita pilih apakah malam 21, malam 23-nya 25 atau apalagi malam 27 cuma yang kita sediakan kebut semalam istilahnya kata orang, belum pasti. Karena Nabi mencontohkan kita beramal ibadah melebihkan 10 malam yang terakhir, dan perbanyaklah mengucapkan doa yang dilafazkan oleh ulama adalah doa Allahumma innaka afun karimun tuhibbu affa fa'fu anni ya Allah ya karim. Itu doa yang banyak dilafazkan walaupun sebelumnya sudah sering, tetapi di malam 10 terakhir itu atau malam qadar itu, itulah doa yang banyak kita lafazkan. Karena itu doa adalah kita memohon ya Allah, Engkaulah yang maha pengampun, Engkaulah yang maha pemaaf, yang maha mulia, maka ampunkanlah, maka maafkanlah kami ya Allah. Itu lafaz yang bagusnya kita lafazkan. Jangan kita niatkan beribadah untuk mendapatkan malam qadar itu supaya dunia kita lebih baik, dunia kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita hidup dunia yang tidak akan kekal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mengintai malam qadar ini untuk kepentingan, untuk mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kelebihan dunia. Juga kami pernah pengalaman keluarga orang yang mendapatkan malam qadar. Bila mengatakan beliau merantau di Jambi, itu ada suatu malam yang berbeda daripada malam-malam sebelumnya atau malam-malam yang lain. Beliau beribadah, beliau berdoa, memohon kekayaan, memohon supaya harta beliau banyak. Karena beliau merantau, beliau meminta harta yang banyak. Allah buktikan, Allah kabulkan doanya. Tidak lama setelah itu beliau termasuk orang yang kaya. Tapi kita bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita hidup di dunia ini tidak akan selamanya, maka yang sangat kita harapkan adalah ampunan Allah. Apalagi kita manusia tidak luput dari salah dan khilaf. Kece orang awak, indah aduh gading nindak karata, indah aduh manusia ndak kabasalah. Ada khilaf dan salah, sehingga dalam doa juga diucapkan dosa dan kesalahan kita. Min kulli zambin azim wa min kulli ma'siyatin zahiran wal batinan qawlan wa fi'lan amdan wal khata'an sirran wa alaniyatan. Itu dosa dan kesalahan kita, dosa besar dan kemaksiatan, dosa zahir, dosa batin, dosa perkataan, dosa perbuatan, dosa yang nyata dan dosa yang tersembunyi. Oleh karena itu sangat kita harapkan di Ramadan kini kita mohon ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kita mendapatkan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Kita memang hidup di dunia, tentu kita penting juga untuk kebutuhan dunia kita. Sekurang-kurangnya doa yang kita lafazkan, doa secara umum, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan terbebasnya kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah
yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, pemirsa PPMTI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena berhubung kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan itu, kita bahas dan kita sampaikan, ceritakan dalam surat Al-Qadar, karena pada malam itu malaikat ruh turun dan para malaikat turun. Bahkan beliau akan mengucapkan salamun hatta maslaipan, mengucapkan salam bagi orang yang beribadah pada malam Qadar itu. Kalau kita sudah mendapatkan salam dari para malaikat, disitulah apa yang kita pinta, apa yang kita mohon akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita lebihkan dan kita pertahankan amal ibadah kita sampai berakhirnya Ramadan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.